Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Ketapang, yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 11, serta yang kami hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Ketapang. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menikmati nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti saat ini. Hadirin yang terhormat, susunan acara pada acara diseminasi budaya positif sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Manca. Sambutan, pemaparan materi, tanya jawab, doa, dan penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Lailatul Maghfirah. Hadirin dimohon berdiri. Jiwanya, bangunlah badannya untuk
kita mulia dengan berjiwa Pancasila taklukan dunia. Kuatkan semangat menuju cita besar, kuatkan tekad berdiri tegak. Barisan kita kuat, bergerak kita hebat. SMA Negeri 1 Ketapang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Ketapang kepada Bapak Sulaiman SE MPD. Disilakan. Ada dua. Ada dua. Yang pertama atau kedua? Ini sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Ketapang, wabil khusus Bu Zumratul Bu Zumratul Ma'rifah SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Zumratul Ma'rifah. Kemudian sholawat serta mari kita sama-sama membaca sholawat terhadap Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita akan selalu diberikan keberkahan, kenikmatan di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif ini adalah merupakan salah satu modul ya, dalam program guru penggerak yang sangat baik untuk diaplikasikan di sekolah. Jadi bagaimana kita melaksanakan budaya-budaya positif itu di SMA Negeri 1 Ketapang. Dan alhamdulillah Bu Zumratul nanti akan mendiseminasikan, akan membagikan ilmunya tentang bagaimana cara penerapan atau apa yang disebut dengan disiplin positif itu. Nanti Bapak Ibu, terutama yang masih guru penggerak ini belum mengikuti guru penggerak, nanti harus secara aktif menyimak, mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu Zumratul. Jadi disiplin positif ini adalah aksi nyata. Aksi nyata pada modul 1.4 yang harus dilakukan diseminasi nanti oleh Bu Zumratul ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu nanti bisa mencermati dengan baik apa yang disebut dengan disiplin positif dan bagaimana penerapannya di sekolah kita tercinta ini. Jadi Bu Zumratul, selamat sudah sampai pada tahap ini proses program pendidikan guru penggerak ini. Jadi kalau di persentase ini sudah 30%, 40% lah melalui program guru penggerak ini. Nanti akan ada modul 2, ada modul 3. Jadi itu insya Allah akan lebih cepat karena modul 2 itu hanya 3, 2.1, 2.2, 2.3 sudah aksi nyata. Modul 3 juga demikian. Jadi Bapak Ibu yang masih belum tergabung dalam guru penggerak, mudah-mudahan angkatan 12 nanti Bapak Ibu semuanya katut di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 12 ya. Mudah-mudahan. Terima kasih, demikianlah selamat Bu Zumratul. Mudah-mudahan diberikan kesuksesan, jaga terus motivasinya, semangatnya. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kepala SMA Negeri 1 Ketapang, Bapak Sulaiman SE MPD. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 11 kepada Ibu Zumratul Ma'rifah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk memberi sambutan dalam acara diseminasi budaya positif, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya bisa hadir di acara diseminasi budaya positif yang dia lakukan pada pagi hari ini. Pada acara di sini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelum di sini saya membahas tentang apa budaya positif itu, di sini pasti Bapak Ibu sudah tahu Bapak pendidikan kita, ya Bapak Ibu. Siapa ada yang tahu? Dewantara. Sudah kenal? Sudah kenalan. Ya, sebelum Ibu di sini saya membahas tentang budaya positif. Pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun secara kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Berarti di sini kita sebagai pendidik, sebagai ibu guru atau bapak guru, di sini kita itu menuntun anak. Kodrat kita itu menuntun anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Ya Bapak, bukan hanya kita hanya mentransfer ilmu saja, tetapi memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat anak-anak. Lanjut, budaya positif. Apa budaya positif itu? Di sini yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu kan profil pelajar Pancasila? Apa saja? Bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan beriman kepada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini konsep inti budaya positif di sini ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, restitusi posisi kontrol guru. 5, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama di sini perubahan paradigma baru. Dalam membangun budaya positif, di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin di sekolah kita sudah Sudah tercipta budaya positif? Sudah. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Mungkin di sini guru sangat penting dalam mengontrol sikap positif anak terhadap siswa. Menurut teori kontrol, Dr. William Geiser, yaitu psikiater dan pendidik, William Geiser dalam kontrol teorinya meluruskan beberapa miskoneksi tentang makna kontrol, yaitu ilusi guru, yaitu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. 3, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada
ada stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Di realitanya atau kebutuhan kita itu sama, tapi menurut teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Dan yang kedua, stimulus respon tentang dunia, semua orang itu melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut kontrol tentang dunia, semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, stimulus respon tentang dunia, orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, stimulus respon tentang dunia, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kontrol tentang dunia, hanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terakhir, stimulus respon tentang dunia, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Disiplin positif, yaitu mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab apa disiplin positif itu, Pak Kurniawan, ya Pak Kurniawan. Saya akan coba berpendapat tentang disiplin positif. Menurut saya, disiplin positif itu untuk membentuk karakter dari siswa atau peserta didik supaya mereka bisa termotivasi dalam belajar dan mengejar cita-citanya. Makasih Pak Kurniawan. Disiplin di sini menurut arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yaitu artinya belajar. Terus arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Apa hanya dari murid-murid saja? Bukan kan? Guru juga harus melakukan disiplin. Terus disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Terus disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Terus seseorang yang memiliki disiplin, di sini disiplin juga mempelajari. Di sini langsung disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Dan nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Sedangkan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-disipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan, atau Ki Hajar Dewantara menurut pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka dari cetakan kelima 2013 halaman 470. Yang ketiga, di sini kebutuhan dasar manusia, yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan bertahan hidup
adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, pakaian, istirahat, dan keamanan itu adalah kebutuhan hidup. Dan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan dan hubungan dari koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menerima menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Contohnya, ibu guruku tidak menyapa aku pada hari ini, padahal aku pakai tas baru. Dia itu pingin di apa? Kayak pingin dialem, Ya. butuh kasih sayang. Mungkin ada di sini ya Pak Kurniawan? Iya. Ada ya. Kita banyak Pak Kurniawan. Ya. Lanjut, yaitu kebutuhan penguasaan. Yaitu kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Contohnya, aku merasa bangga dan keren. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan yang bebas adalah kebutuhan dan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang membawa hal baru dan menarik. Contohnya, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan atau pingin fun, yaitu kebutuhan dan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan bertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan mengembaskan. Contohnya, menyetir mobil itu seru. Ya, di sini biasanya kan kalau di sebuah sekolah itu mesti ada kasus ya, apalagi di budaya positif. Di sini ada kasus, contoh kasus Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu atau seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Ibu Septi? Ya, mungkin bisa. Ibu Septi, sebagai Ibu Ambar, apa yang Ibu lakukan terhadap Doni? Sebenarnya mungkin sebagai guru kita itu tidak boleh langsung menyalahkan anak. Jadi kita panggil dulu si Doni, kita tanya dulu, kira-kira mengapa sih Doni itu melakukan hal itu? Bisa jadi memang Doni itu memang tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, atau mungkin bisa jadi Doni itu dalam kondisi yang ingin cari-cari masalah, bisa jadi seperti itu. Jadi kita cari dulu alasannya kenapa Doni melakukan hal tersebut. Ya, makasih Bu Septi. Ya, lanjut Bu. Ya, di sini ada jawabannya. Dalam rangka penerapan budaya positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasannya. Tadi Bu Septi yang ditarakan benar.
alasan kenapa Doni melakukan tindakan tersebut dan mengetahui kebutuhan mana yang berusaha Doni terpenuhi. Yang pertama di sini kebutuhan survival, yaitu Doni itu merasa lapar dan orangnya tidak memberikan bekal makan siang. Makanya itu butuh kebutuhan ya, makan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Benar kata Ibu Septi, Doni ini temannya perhatian terhadap Doni karena Doni itu kurang perhatian. Mungkin dari kedua orang tuanya. Ya, yang ketiga, di sini Doni merasa hebat, penguasa karena temennya merasa takut dan memenuhi keinginannya Doni. Itu apa? Semua Doni harus terpenuhi. Dia jadi penguasa. Yang keempat, Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, yaitu kebebasan. Kenapa Doni itu merasa bosan, bekalnya hanya itu aja yang dikasih orang tuanya. Terus yang kelima, Doni butuh kesenangan. Doni di situ hanya iseng dan merasa senang melihat ekspresi temannya yang membuat kesal. Dan pembahasan yang keempat di sini tentang restitusi atau posisi kontrol seorang guru. Mungkin di sini Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang mana sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah atau manajer. Di sini nanti kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama yaitu posisi kontrol guru. Dian Gosen dalam bukunya yaitu mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam efektif, apakah sudah berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan murid. Yang pertama di sini posisi kontrol guru. Sebagai motivasi identitas gagal dan ada identitas sukses. Yang pertama di sini guru berbuat perilaku kontrol negatif, ada perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Di sini biasanya guru yang selalu berbuat menghukum biasanya dengan kata-kata menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Mungkin di sini enggak ada ya Bapak Ibu yang berbuat itu. Yang berbuat merasa bersalah biasanya itu berceramah, menunjukkan kekecewaannya yang mendalam. Terus yang kontrol positif sebagai teman, yaitu membuatkan alasan untuk muridnya, dan sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Dan kontrol dirinya sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan biasanya. Kalau guru yang bersifat manajer itu akan mengajukan pertanyaan kenapa berbuat salah atau gitu ya. Sedangkan yang kata kalimat yang pantas untuk guru dalam penghukum itu kata-katanya yaitu kalau kamu tidak melakukannya saya akan patuhi aturan saya atau awasi kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir kamu selesai. Yang perbuatan merasa bersalah di sini kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Terus kalau sebagai teman ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Ayo bantulah demi bapak ya. Ingat tidak bantuan bapak selama ini. Sebagai pemantau di sini, apa aturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang. Kalau sebagai manajer di sini, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maka kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal yang tersebut dapat menggambarkan apa tentang dirimu. Sedangkan di sini motivasi eksternal, yaitu ada identitas gagal, perilaku kontrol negatif, dan identitas sukses, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Hasilnya yaitu biasanya kalau penghukum itu memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Terus kalau pembuat merasa bersalah menyembunyikan,
berbohong dan menyangkal. Sedangkan kalau teman itu ketergantungan biasanya. Terus pemantau itu menyesuaikan bila diawasi. Dan manajer di sini menguatkan atau watak atau karakter. Di sini murid berkata, saya tidak peduli. Kalau pembuat merasa bersalah, maafkan saya. Kalau sebagai teman di sini saya pikir Bapak Ibu teman saya. Dan sebagai pemantau di sini saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Kalau sebagai kontrol diri, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini. Dampak pada murid biasanya kalau penghukum di sini mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya menjadi agresif dan pembuat merasa bersalah biasanya rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Dan sebagai teman di sini tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan kontrol di sini menyesuaikan diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Sebagai penghukum di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sedangkan sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Sedangkan sebagai pemantau, murid meletakkan guru pertama di dunia berkualitas. Sedangkan sebagai kontrol diri, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, di sini ada kasus lagi. Di sini pada hari Senin Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan yaitu Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkannya untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Bu Vivi dan Natali malah jadi tertawa, ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugasnya dan malah mengobrol. Mungkin di sini ada yang Bapak Ibu bisa menjelaskan posisi kontrol bagaimana Bu Rina terhadap Vivi dan Natali. Bu Laila bisa menjawab sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi yang ditanyakan posisi kontrol yang dilakukan Bu Rina gitu ya. Rina terhadap Vivi dan Natali. Tetap salah saya. Iya, saya juga takut salah. Tapi tadi kan ini ya ada kata-kata ayo tolong bantu ibu gitu ya untuk menyelesaikan tugasnya. Itu ada di penjelasan sebelumnya Bu. Iya. Minta tolong Bu. Bu In, yang pernah. Yang mana tadi ya? Ada tadi. Tolong bantu ibu. Mana Bu? Yang pertama ya. Pertama sebagai Betul. teman pemantau. Iya. teman. Teman ya. Ya, sebagai teman. Oh iya, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi mungkin posisi Bu Rina itu di posisi sebagai teman untuk membantu tugas Pak Alfi untuk dikerjakan. Betul ya, Bu? Ada yang nambah lagi? Ya, Pak Faid? Sudah ada. Ya. Selain lanjut Bu In, kasus di sini sebagai Bu Rina sebagai teman juga menganggap Vivi dan Natali itu Bu Rina itu sebagai teman, gurunya dianggap sebagai teman.
Dan kasus kedua, di sini Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan melakukan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai ketiga kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung menerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Bu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Dan bahwa mempertahankan diri adalah yang penting, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Bu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya akan kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau direm itu akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapinya menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit, Ibu. Ibu Suti pun meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Di sini Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari siapa Ibu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tampak kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak-anak lagi tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Sedangkan di sini posisi kontrol Bu Suti itu sebagai manajer, karena di sini Bu Suti sudah membawa Dino dan Anto ke ruang kepala sekolah, menanyakan apa permasalahannya dan mencari solusi jalannya masalah itu gimana agar bisa terselesaikan. Dan di sini Bu Suti juga sudah memberi saran untuk belajar menjahit ke Pak Ivan, ya. Dan di sini Dino itu merasa mau dan dia belajar menjahit. Dari sini Dino mendapatkan ilmu pengetahuan baru, yaitu dia bisa belajar menjahit. Yang selanjutnya yaitu nomor 5, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Kesan, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Yang pertama di sini budaya positif, lingkungannya positif, dan tentunya ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mungkin di sini ada yang menjadi wali kelas sudah menerapkan ya Bu, lingkungan positif, keyakinan kelas di setiap kelas dan juga peraturan kelas. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Kalau peraturan biasanya contohnya kembalikan barang ke tempatnya. Sedangkan di sini dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri.
Kalau peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain dan komitmen. Peraturan di sini dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas saling menghormati. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas di sini kesehatan. Kalau peraturan bergantian atau menunggu giliran. Kalau keyakinan kelas di sini menghormati orang lain dan berempati. Kalau peraturan dilarang merokok, kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan kesehatan. Kalau peraturan menggunakan masker, kalau keyakinan kelas ini menjaga keamanan. Peraturan berjalan di kelas dan koridor, kalau keyakinan kelas keselamatan. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, biasanya mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, meninjau kembali curah pendapat yang telah dicatat. Yang kelima, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka guru dan semua murid menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang keenam, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Mungkin di sekolah kita sudah menerapkan di tiap kelas ya Bu. Ya, seperti ini contohnya ya, keyakinan kelas. Yang keenam yaitu segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Segitiga restitusi yang pertama, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu ya. Yang kedua, keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin di sini yang menerapkan ini guru BK ya Pak Farid. Ya. Karena di sini segitiga restitusi, di sini tentunya mempunyai alasan menanyakan kenapa anak tersebut melakukan hal itu, terus keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Wali kelas juga pernah Pak ya mungkin melakukan segitiga restitusi ini. Tahap segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Dan kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Dan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Dan terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya di sini, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahapan segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya di sini menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Biasanya pertanyaan itu yang kalau ditanyakan dalam keyakinan kelas. Terima kasih, mungkin pemaparan saya cukup sekian sampai sini. Saya kembalikan kepada moderator. Waktu. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Zumrotul Ma'rifat. Mungkin dari pemaparan tadi yang sudah disampaikan oleh beliau ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu yang ada di sini, silahkan. Gratis. Oh, silakan Bapak Farid. Ada empat. Dari semua yang sudah dipaparkan oleh Bu Zumrotul terkait dengan disiplin budaya positif di sekolah, kira-kira dari proses yang sudah dilakukan itu apa tantangan yang mungkin dihadapi oleh semua pihak, baik sendiri maupun yang lain yang mungkin dihadapi untuk menciptakan budaya disiplin positif itu sendiri di sekolah saja. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Farid. Mungkin langsung dijawab atau gimana Bu? Silakan Ibu Zumro. Saya mungkin akan menjawab dari pertanyaan Pak Farid, apa tantangan dari penerapan budaya positif ya Pak yang ada di lingkungan sekolah. Biasanya di sini tantangannya itu latar belakang, bisa jadi latar belakang dari guru, murid, dan juga dari nilai-nilai atau anggota komunitas di sekolah. Itu biasanya yang menjadi tantangan terberat Pak. Karena latar belakang setiap guru kan tidak sama menerapkan budaya positif dan juga nilai-nilai yang ada di komunitas lembaga di setiap sekolah itu juga tantangan yang terberat. Mungkin ada lagi Pak? Yang lain dulu mungkin barangkali. Yang lain? Oke baik, tadi sudah dijawab pertanyaan dari Bapak Farid tentang tantangan apa sih yang menjadi yang menjadi halangan atau tantangan ketika Bu Zumro akan menerapkan budaya positif, dan tantangannya tadi disebutkan bahwa latar belakang yang berbeda, baik itu dari segi siswa maupun dari segi gurunya. Itu tantangannya. Mungkin ada lagi pertanyaan, silakan Bapak Kurniawan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang guru penghukum yang mungkin di masa sekarang ini dianggap kurang baik gitu ya. Tapi di zaman dulu mungkin masa-masa ya zaman dulu lah ya, itu menghasilkan anak-anak yang mentalnya lebih kuat di masa-masa sekarang. Bagaimana menurut Bu Zumrotul tentang guru penghukum di masa sekarang dibandingkan dengan masa yang dulu? Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Kurniawan. Nah, pertanyaannya bagus. Di sini kenapa? Karena kalau dulu itu murid kalau dihukum, dipukul atau dihukum ya, orang tuanya itu bangga ya kan Pak? Nggak kayak sekarang. Malah kalau anaknya dihukum atau dipukul itu malah ke sekolahnya. Ada yang langsung marah-marah sampai ada yang dibawa ke kantor polisi ya. Di situ ya Pak ya. Perbedaannya kenapa? Dari segi itunya, kenapa? Karena dari zaman. Kalau zaman dahulu itu masih menghargai guru itu sangat menjadi pedoman yang terbaik. Kalau sekarang itu malah guru itu cuma hanya
mentransfer ilmu gitu dalam dunia apa tingkah laku itu seakan-akan sudah pudar atau hilang gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Zumroh. Jadi mungkin itu perbedaan antara guru hukum versi sekarang dan versi zaman dulu. Kalau dulu anaknya dipukul oleh guru, ditambah lagi sama orang tuanya. Karena kalau mindsetnya orang dulu itu, anak saya nggak mungkin dimarahi atau dipukul sama guru kalau nggak salah. Nah, kalau sekarang berbeda lagi, bisa dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Tapi semoga di masa yang mendatang, karena kita semua juga termasuk sebagai wali nantinya, semoga kita bisa berpikir lebih kritis, tidak langsung protes dan sebagainya ketika mungkin anak kita dapat hukuman atau dimarahi oleh guru di masa mendatang. Baik, terima kasih atas pertanyaan kedua tadi. Selanjutnya mungkin ada guru lagi yang ingin bertanya. Oh, Bu Vivi, silakan Bu Vivi. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau bertanya kepada Bu Zumroh, kenapa kita sebagai guru itu perlu menggunakan segitiga restitusi dalam pembelajaran di sekolah? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Vivi di sini karena dalam menyelesaikan permasalahan itu mengapa harus menggunakan segitiga restitusi, karena di sini yang pertama menanyakan permasalahannya, terus bagaimana cara agar murid tersebut itu mencari solusi sendiri, yang menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati oleh murid tersebut di kelas gitu. Ada kenapa pakai itu ya? Karena di sini tadi Bu yang sudah dijelaskan yang segitiga restitusi Bu, di atas. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu bertanya tadi apa pertanyaannya gitu ya, apa kesalahannya dan apa yang bagaimana cara menyelesaikannya. Terus yang kedua itu tadi sudah dijelaskan juga, yaitu dengan validasi tindakan yang salah. Di sini juga guru itu menanyakan apa kesalahannya itu, makanya di sini tahapan mengapa perlu menggunakan tahapan segitiga restitusi. Mungkin itu Bu Vivi, Bu Lailatul Nofia. Mungkin penambah. Ya Bu ya. Jadi saya hanya sekedar menambahkan saja. Jadi ya, saya tambahkan mungkin agak sedikit panjang. Di dalam segitiga restitusi sebenarnya ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kenapa sih harus menggunakan segitiga restitusi? Di sini anak-anak itu dipancing untuk mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Jadi kita memberikan penguatan bahwa kalau kalian kalau berbuat salah itu sudah biasa. Jadi di sini kita memposisikan diri sebagai teman ibu. Jadi kalau berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian anak-anak juga kita pancing untuk mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Jadi biar dia bisa berpikir sendiri apa sih kesalahan yang dia lakukan. Kemudian apa sih solusinya untuk dia sendiri. Jadi sama intinya Bu, kalau semua permasalahan sebenarnya memang intinya yang bisa menyelesaikan itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai teman untuk menuntun mereka biar mereka mencari permasalahan dan mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Begitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya, karena semuanya sudah berlangsung. Baik, untuk menutup acara kali ini, acara akan ditutup dengan doa, yaitu di mana doa ini akan disampaikan oleh Bapak Hartoyo SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Di sini ya. Di atas. Di depan. Besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala. Seraya berdoa, semoga acara yang telah kita lalui bersama, diseminasi budaya positif, bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga kemajuan SMAN 1 Ketapang. Al-Hadiniyah walaniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi sultanil ati wa til manil qatil batil wajil karim wa walil kalimati tamati wa ta'wadil mustajabati akhirul hasani wal husain min amsil haqi ainul qudrati wa nadirin wa ainul jinni wal insi wa yakadulatil kafar wa syirkuna kabi absarihim lama syamil tikra wa yakulu innahu lama jenun wa ma huwa ila tikril alamin mustajabil manil hakim wa warisat dan salam al-wadidutul arsil majid tawil umurana wa sahih ajzadana waqti hajatina wa aksiram balana wa auladana habibna linnasi ajma'in wa taba'atil atawakul min bani adam alaihi salam man kana khayyan wa yakhiqul qawlu alal kafirin wa qul jalhaq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazilu minal qur'an ma huwa sifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazdud dhalimna ila khasara rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, Bapak Ibu guru yang berbahagia, seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Acara diseminasi budaya positif telah dilaksanakan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dan tamu undangan yang telah berkenan hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.